ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini, bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? An talqa akhaka biwajhin taliq, muka senyum kepada saudaramu. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita adalah hamba Allah yang selalu menyadari bahwa setiap langkah dan detik kehidupan yang kita jalani, di situ pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita. Tak ada satupun perbuatan, seringan apapun perbuatan itu, kalau seandainya Allah tidak memudahkan, Allah tidak mengizinkan, maka kita tidak akan bisa untuk melaksanakannya. Makanya Al-Imam Al-Hasanul Basri pernah mengatakan bahwa salah satu dari bukti kuatnya iman seseorang kepada Allah ketika dia sudah meyakini bahwa saat kaki kanannya melangkah, dia tidak bisa memastikan apakah kaki kirinya akan melangkah setelah itu. Baru bisa dilangkahkan ketika Allah memudahkan dan mengizinkan. Ada dua orang di dalam mobil dalam perjalanannya menuju Madinah, menuju kota Madinah, masuk ke kota Madinah. Yang satunya mengatakan sebentar lagi kita akan masuk ke kota Madinah karena di depannya memang batasan Madinah. Lalu kawan yang satu lagi bilang, ucapkan insya Allah, kata kawannya. Yang ngomong tadi bilang, buat apa bilang insya Allah, itu tuh batasan depan kita, sebentar lagi kita akan masuk. Ternyata karena dia tidak mau, sebelum sampai ke batas perbatasan kota Madinah, mobilnya terbalik, menabrak batu kecil sebagai asbab, dan ternyata persis menjelang masuk ke perbatasan mobilnya tidak sampai. Tidak jadi dia masuk ke kota Madinah. Oleh karena itu, ini yang harus kita sadari sebagai seorang hamba Allah. Kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, maka kita imani segala yang terjadi dalam kehidupan kita itu hanyalah atas kehendak Allah. Maka perlu kita mensyukuri segala-galanya. Kita bisa hadir di rumah Allah pagi ini hanya karena Allah yang memudahkan. Kita bisa duduk di majelis ilmu karena diberikan semangat oleh Allah. Kalaulah Allah tidak memudahkan, niscaya kita tidak akan sabar untuk
duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap kaki yang kita langkahkan ke rumah Allah membuat dosa-dosa kita terhapus dan sekaligus menambah kemuliaan kita di sisi Allah. Mudah-mudahan setiap majelis ilmu yang kita ikuti itu bisa menjadi wasilah untuk meraih kemuliaan yang sesungguhnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, semakin merindukannya. Semoga kita dimudahkan Allah untuk tetap istiqamah berada di atas sunnahnya. Dengan harapan tentu saja di hari mahsyar kita termasuk orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan kajian kita, kajian tauhid, kajian akidah melalui sebuah buku Syarah Al-Qawaid Al-Arba'. Kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada malam, pada subuh yang sebelumnya terkait dengan syafaat. Dibagi dua syafaat itu oleh para ulama. Ada asy-syafa'atul manfiyah, ada asy-syafa'atul mutsbatah. Ada syafaat yang ditolak, yang dinafikan oleh Allah. Kalau dinafikan berarti tidak diterima dan tidak pantas untuk kita lakukan. Dan ada asy-syafa'atul mutsbatah. Ada syafaat yang memang ditetapkan oleh syariat dan itulah yang harus kita lakukan. Dan itu pula lah memang yang sesuai dengan syariat Islam yang tidak bertentangan dengan akidah. Pembahasan ini sebagai kelanjutan dari kaidah yang kedua yang sudah kita bahas, bahwa sesungguhnya orang-orang jahiliyah dulu ketika mereka menyembah patung-patungnya, ketika ada di antara mereka menyembah matahari, ada yang menyembah api. Apa tujuannya? Apakah untuk meminta rezeki? Tidak, mereka yakin patung tidak bisa memberi rezeki. Apakah untuk meminta sesuatu bagi kehidupan dia? Tidak juga, karena dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu untuk apa? Litalabil qurba wasyafa'ah, untuk menjadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri dan sekaligus untuk meminta syafaat agar dia nanti di hadapan Allah bisa memberikan syafaat. Maka perlulah dibagi-bagi apakah meminta syafaat seperti itu merupakan sesuatu yang dibenarkan agama atau tidak. Yang pertama dulu malam subuh kemarin sudah kita bahas asy-syafa'atul manfiyah, syafaat yang dinafikan, ditiadakan. Saya sampaikan kembali kata kuncinya adalah yang manfi itu, yang dinafikan itu adalah asy-syafa'atul lati nafahallahu fil Qur'anil Karim. Syafaat yang dinafikan langsung oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, dan syafaat itu adalah allati tutlabu min ghairillah, syafaat yang diminta dari selain Allah. Kalau seandainya diminta dari selain Allah, yutlabu min ghairillahi ma la yaqdiru alaihi illallah. Meminta kepada selain Allah sesuatu yang memang tidak sanggup untuk memberikannya kecuali Allah. Itu yang salah. Apa mungkin itu terjadi? Mungkin. Sangat mungkin. Di sini banyak diberikan contoh. Law waqafa rajulun amama darihin minal adriha
uqubatin minal qubab bakiyan rajiyan ya fulan as'aluka an tamunna alayya bil waladi waz dzurriyyah. Kalau ada seseorang waqafa rajulun, ada seseorang yang berdiri di depan kubur, di depan sesuatu yang dibangun, dibuat seperti kubah. Kan kubur-kubur itu sering dibangun seperti kubah. Maka dulu Nabi melarang untuk membangun kuburan. Dimintalah oleh Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalib untuk keliling patroli cek kubur-kubur yang dibangun, kata Rasul kepada Ali. Kalau ada yang dibangun, dibuatkan kubah, dihias, dikasih lampu, Nabi meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk dihancurkan. Ratakan itu. Maka para ulama fikih mengambil hukum di situ. Tidak boleh meninggikan kuburan. Kalau mau ditinggikan juga sekitar 1 hasta untuk sesuatu yang tidak permanen. Itu para ulama mengatakan untuk dibolehkan. Tapi kalau seandainya dibangun, dihias, dijadikan tempat berkunjung berdoa, itu sebagai wasilah menuju kesyirikan. Dan berapa banyak kesyirikan itu terjadi gara-gara kubur-kuburan wali itu dihias, ditinggikan, sehingga lebih ramai pula lagi di kuburan itu daripada di masjid. Lebih ramai di situ daripada di dalam masjidnya. Nah, seandainya ada orang yang berdiri di depan hal-hal yang seperti itu, bakian, rajian, menangis dia sambil berharap, dia bilang, ya fulan, wahai si fulan, dipanggil-panggillah orang yang ada di dalam kuburan itu. Orang Syiah kalau sampai ke kuburannya Husain, semua orang Syiah bilang, ya Husain, madadna ya Husain. Hei Husain, bantu kami, tolong kami wahai Husain. Bukankah ini sebagai sebuah kesyirikan? Orang-orang sufi juga ketika datang ke kuburan-kuburan wali-wali mereka, seperti yang ada di Mesir, ada di mana? Ya Badawi, ya Badawi. Bukankah dia sedang memanggil orang yang ada di dalam kuburan itu? Pantaskah mereka dipanggil seperti itu? Jawabannya tidak. Karena dalam berdoa yang dipanggil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah menarik disampaikan oleh Syekh Abdul Razak dalam buku ini, dan dia sendiri yang mengalaminya. Dia bilang ada di kebanyakan orang-orang yang datang ke kubur Nabi di Madinah, ya'ti ba'du zuwar ilal Madinah. Datang para peziarah ke kota Madinah, dan itu ke kubur Nabi. Wa ma'ahum khitabat min ba'din nas min baladihi muwajjahatan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama mereka para peziarah itu ada surat-surat yang ditulis. Jadi ditulis surat, dan juga ada surat-surat pesanan yang dia bawa dari kampungnya sendiri. Orang yang nitip, tolong sampaikan surat ini ke Nabi. Dan itu dalam bentuk tulisan. Muwajjahatan ila Nabi. Di mana isi surat itu diarahkan dan ditujukan kepada Nabi. Kata beliau, "Ittala'tu ala syai'in minha." Saya baca sebahagian dari surat itu. Wa qara'tu min kalami ba'dihim. Saya baca di antara perkataan mereka di dalam surat itu, yaqul, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Sayyidi, ya Maulaya, ya Sayyidi, ya Tuanku, ya Maulaya. Ini kan bahasa-bahasa untuk pembesar, dan Nabi adalah, tidak ada lagi yang lebih besar daripada Rasul untuk makhluk. Dia yang paling mulia. Dipanggil, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Maulaya, ana abdun kasirun wa faqirun dzalil. Saya ini adalah hamba Allah yang dhaif, yang lemah, yang hina, yang miskin.
wa muhtajun, dan orang yang berharap, wa ana la'idhum bika wa multaji'un ilaik, saya datang berharap menyampaikan harapan itu kepada kamu. Yang dipanggil siapa tadi? Rasul. Ditulis secara tertulis. Fala tarudda talabi, maka jangan ditolak permintaan saya. Wala tarudda hajati, jangan ditolak hajat saya. Tsumma dzakara hajatahu, kemudian yang menulis menyebutkan hajatnya. Di antara hajatnya adalah zaujatan salihah, agar diberikan istri yang salihah, wa sakanan wasi'a, tempat yang luas, wa malan katsiran, harta yang banyak. Ini kan hajat-hajat manusia dalam kehidupan. Harta yang banyak, rumah yang luas, kendaraan, istri yang salihah. Itu isi dalam surat yang dia baca, yang ditujukan kepada Nabi SAW. Ada pula yang nitip untuk disampaikan surat itu. Makanya kalau kita sampai ke Masjid Nabawi itu kan, kalau di samping Raudhah itu kan ada kuburan Nabi. Dan kuburan Nabi itu kadang dijadikan pula alasan itu kan dibangun. Kuburan Nabi datar, tidak dibangun. Tidak ada satupun dibangun. Yang ini adalah dinding yang dulu menjadi rumah Nabi. Dan untuk Nabi perlu diperlakukan seperti itu, diberikan dinding aja orang nitip surat, coba. Karena ada lubang-lubang kecil itu. Nah, dititipkan surat disampaikan ke Nabi itu. Surat itulah yang diambil oleh penjaganya. Maka wajarlah ketika penjaga-penjaganya itu agak-agak ketat. Kalau nampak dia nampak dia orang-orang yang peziarah itu melakukan hal-hal yang sudah tidak benar, dia akan usir itu. Akan usir. Wajar itu tanggung jawab dia agar tidak terjadi kesyirikan. Kadang-kadang itu dijadikan alasan pula. Ini segala-galanya menjadi syirik. Apakah nitip surat yang isi seperti tadi itu tidak bagian dari kesyirikan? Ketika kita menghukumi perbuatan itu syirik, kita tidak serta-merta langsung menghukumkan orangnya sebagai musyrik lalu masuk neraka. Enggak, itu urusan lain. Soal neraka itu urusan Allah. Kita hanya menyampaikan bahwa perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang salah dan bagian dari kesyirikan. Coba isinya, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Maulaya, saya adalah hamba yang fakir, hamba yang hina. Saya datang kepadamu untuk meminta hajat, jangan ditolak hajat saya. Ini semua hanya pantas untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul tidak memiliki unsur-unsur ketuhanan seperti yang tadi. Yang itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira orang-orang yang tadi menyampaikan doa itu, apakah dia juga meminta kepada Allah? Karena kan itu yang jadi alasan. Kan kami minta sama Allah, cuma ini sebagai wasilah. Situlah salahnya itu. Kenapa tidak langsung meminta kepada Allah? Kenapa harus dititipkan pula dalam bentuk surat? Mungkinkah Rasul bisa membaca surat yang kita titip? Dia sudah wafat, dia sudah berada pada alam barzah. Oh, Rasul tidak wafat, Pak Ustaz. Antum aja yang bilang wafat tuh. Rasul tidak wafat. Sedangkan orang syahid aja wafat, orang-orang syahid saja tidak wafat. Ketika ada dalam Al-Quran, janganlah kalau mengira orang-orang yang mati syahid itu dalam keadaan mati. Bal ahya. Kan ujungnya apa? Walakin la tash'urun. Mereka sesungguhnya tidak mati, tapi mereka hidup. Walakin la tash'urun, tapi kalian kan tidak tahu itu. Berarti yang tahu hanya Allah. Kehidupan mereka itu dalam al-hayatul barzakhiyah, dalam kehidupan barzakh yang hanya Allah yang tahu. Kalau hanya Allah yang tahu, kita kan tidak, Allah yang menafikan. Walakin la tash'urun. Kalian tidak mengetahui itu. Ya kalau kita sudah tidak tahu, kenapa kita harus merasa tahu? Nah di sini
Maka yang seperti itu manfiyah, itu dinafikan. Tidak boleh untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang dilakukan oleh sebagian umat Islam. Ketika berziarah tidak lagi sekedar untuk berziarah tetapi melakukan hal-hal yang menyimpang. Lalu beliau katakan wa fi nihayatil khitab, di akhir surat itu beliau baca juga, kan ada permohonan tadi itu kepada Nabi, minta di akhir surat unwani fil makanil fulani, alamat saya nih, dibuat alamatnya di bawah. Mau Rasul akan datang ke alamat ini atau Rasul akan tahu nih alamat-alamat yang begini nih? Disinilah kesalahan-kesalahan itu terjadi, bahwa sesungguhnya ketika kita datang ke kuburan Nabi sekalipun, tidak boleh kita menyampaikan hajat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah kubur Nabi itu dianjurkan, sampai di situ ada yang diucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Melangkah lagi selangkah, Assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah. Karena di samping kubur Nabi ada kubur Abu Bakar. Di samping kubur Abu Bakar ada lagi kubur Umar bin Al-Khattab. Melangkah lagi selangkah, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Itu salam yang diajarkan, dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Itu pula yang dilakukan oleh para ulama-ulama yang mu'tabar. Tidak ada lagi yang selain itu. Tapi kalau sudah ya Rasulullah, wahai Rasul, saya punya hajat, jangan tolak hajat saya Rasulullah, beri saya istri, beri saya harta. Ini semuanya pantas diucapkan untuk Allah, bukan lagi kepada Nabi. Kalau kita sudah meminta berdoa, kita tidak lagi menghadap kepada Nabi, tapi menghadaplah ke kiblat, agar kita menjaga adab kita dalam berdoa. Ada sesuatu yang paradok atau apa namanya itu, agak pemahamannya seperti terbalik. Orang-orang yang meminta-minta tadi itu selalu mengandalkan ayat. Kan selalu mengandalkan ayat. Di sana disebutkan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku bertanya tentangku wahai Muhammad, fa inni qarib, sungguh saya dekat. Bagaimana caranya membandingkan perbuatan mereka dengan ayat ini? Fa inni qarib. Padahal ayat ini selalu dijadikan bantahan pula atau menolak pula ketika dikatakan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Selalu ini jadi bantahan ini. Ketika dikatakan bahwa Allah itu berada di atas arsy, oh itu bukan itu artinya, karena ada ayat inni qarib, saya dekat. Tapi kalau memang mereka yakin bahwa Allah itu dekat, kenapa harus pakai perantara? Ada surat lah yang dikirim, memintalah kepada Nabi, meminta kepada kubur-kubur para wali, meminta kepada orang-orang soleh yang sudah lama dikuburkan, yang kita tidak tahu lagi kehidupan dia. Kenapa harus memintanya ke sana? Kan Allah dekat. Jadi ada sesuatu yang terbalik. Nah, karena itu sekali lagi hal-hal yang seperti ini perlu untuk diingatkan bahwa sesungguhnya ini sesuatu yang sangatlah tidak pantas untuk dilakukan. Maka kiasannya nanti banyak. Ada kuburan Nabi yang orang yang paling baik, orang yang paling soleh. Ada juga kuburan-kuburan orang-orang soleh lain yang selain Nabi, yang kadang-kadang diposisikan dengan hal yang sama. Sekali lagi, ketika kita bicara persoalan ini, bukanlah sama sekali meniadakan ziarah kubur atau melarang ziarah kubur, hanya ingin menertibkan ketika ziarah apa yang harus dilakukan. Nabi suka dia berziarah, datang dia ke Baqi', sampai di sana dia mendoakan Assalamualaikum ya ahlad diyar, Assalamualaikum ya ahlal kubur, As'alullah lana wa lakumul afiyah.
wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Semoga mendapatkan keselamatan, diampuni oleh Allah. Kami insyaallah menyusul. Selesai. Ambil iktibar, ambil ibrah. Segagah apapun manusia, pada akhirnya akan masuk kubur. Sekaya apapun orang hidup di dunia, pada akhirnya masuk kubur. Semegah apapun rumah orang dalam hidup di dunia ini, pada akhirnya yang tersisa hanya ukuran 2x1 paling besar. Walaupun di dunia hidupnya mewah, rumahnya bertingkat-tingkat, tapi pada akhirnya berujung di sebuah lubang yang hanya bisa untuk satu orang tidur. Itu yang harus diambil ibrah, tidak lebih dari itu. Kalau sudah salah guna, kalau sudah tidak lagi sesuai dengan yang dianjurkan, maka pastilah di situ akan ada penyimpangan demi penyimpangan, dan penyimpangannya fatal pula karena hubungannya adalah dengan kesyirikan. Baik, ikhwati fillah, itu yang pertama, yang terlarang, jangan lakukan yang seperti itu. Yang kedua, asy-syafa'atul mutsbathah. Asy-syafa'atul mutsbathah ay allati asbataha Allahu fil Qur'an. Syafaat yang memang diisbatkan, ditetapkan kebolehannya oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Wahia, yaitu allati tutlabu minallah, allati tutlabu minallah. Syafaat yang diminta memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat yang diminta kepada Allah. Kita meminta syafaat itu kepada Allah. Kenapa harus mintanya kepada Allah? Karena Al-Quran bilang, Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya syafaat itu semuanya milik Allah. Tidak ada syafaat yang bukan milik Allah. Faman arada ay yusfa' la budaya ya'zanallahu lahu. Siapa yang ingin diberikan syafaat, maka mestilah syafaat itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka meminta syafaat kepada Nabi saja, Nabi tidak bisa berikan syafaat kalau Allah tidak mengizinkan. Kan ayat Al-Quran berkali-kali kita ulang, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapa pula yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa bi'izni, kecuali dengan izinnya. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'zana Allahu liman yasha' wa yarda. Ada dalam surah An-Najm ayat 26. Berapa banyak malaikat, kam min malakin fis samawat, di langitnya Allah, la tughni syafa'atuhum syai'a. Syafaatnya tidak akan memberikan apapun. Illa, kecuali mim ba'di ayyadzanallah, kecuali setelah diizinkan oleh Allah, liman yasha'u wa yarda, bagi siapa yang diinginkan oleh Allah, bagi siapa yang dikehendaki, dan bagi siapa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dikatakan, wa man arada ayyakuna al-anbiya wal malaikatu syufa'a lahu indallah, siapa yang ingin diberikan syafaat oleh para nabi dan juga malaikat-malaikat di sisi Allah, la yatlubuha minhum, jangan mereka minta syafaat itu kepada mereka, kepada para nabi itu, bal yatlubuha mimman biyadihi syafa'ah, tapi hendaklah dia memintanya dari yang memiliki syafaat itu sendiri. Siapa yang memiliki syafaat? Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat, nanti diberikan syafaat oleh Nabi. Nabi adalah orang yang nanti akan diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat berdasarkan kepada hadis. Nah, kita tidak meminta kepada Nabi itu.
Tidak, tapi meminta kepada Allah agar masuk ke dalam orang yang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dari Nabi. Maka umpamanya dia bisa mengatakan begini, Allahumma ja'alni mimman yashfa'u lahum nabiyyuk yaumal qiyamah. Ya Allah, aku meminta, ya Allah, jadikanlah saya orang di antara orang yang mendapatkan syafaat dari nabimu di hari kiamat kelak. Kalau itu bisa. Jadi, ya Allah, jadikan saya di antara orang yang mendapatkan syafaat dari nabimu di hari kiamat. Berarti kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bisa juga dikatakan Allahumma ja'al nabiyyaka Muhammadan syafi'an li yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikanlah nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafi'an li yaumal qiyamah, pemberi syafaat bagiku nanti di hari kiamat. Semua kita bisa memohon kepada Allah dengan cara yang seperti itu. Jadi kita tidak meminta kepada orangnya. Dan seseorang tidak boleh mengaku-ngaku kalau seandainya nanti dia pasti memberikan syafaat. Tidak boleh. Kalau masih ingat subuh kemarin, ada yang saya contohkan, ada yang Habib apa namanya itu, dia memastikan nanti di hari akhir kelak memberikan syafaat. Apa katanya? Luar biasa ungkapannya, sangat tidak pantas untuk diucapkan. Dia bilang begini, kalian ini cukuplah mencintai kami sebagai keturunan Nabi. Kami adalah cucu-cucunya para Rasul. Cintai saja kami. Kami nanti pasti memberikan syafaat untuk kalian. Ini ungkapan begini, ungkapan apa ini? Walaupun kalian pendosa, walaupun kalian banyak maksiat, tidak apa-apa, yang penting cintai kami. Kami memberikan syafaat. Kepastian seperti itu kalau diucapkan, Nabi saja nggak pantas ngomong seperti itu, apalagi cucu. Entah iya atau tidak pula cucu Nabi. Banyak Habib-Habib yang mengaku cucu Nabi, tapi perlu dipastikan iya atau tidak. Jangan menjual-jual atas nama keluarga Nabi lalu berbuat semaunya dalam agama. Itu merusak Islam, merusak agama sendiri. Dan masyarakat banyak yang terpengaruh karena tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan tentang itu. Iya aja, oh iya, ini di tubuhnya ada darah Nabi mengalir. Darah dari mana mengalir di tubuh dia? Silsilah keturunan Nabi itu tidak ada, karena anak Nabi yang laki-laki semua wafat di waktu kecil. Bukankah silsilah keturunan itu dari laki-laki? Bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan. Kalau sampai bin Rasulullah itu tidak ada. Kalau sampai bin Hasan ada, sampai bin Husain ada, bin Ali ada. Tapi bin Ali tentu bin Abi Thalib lagi setelahnya. Tapi kadang-kadang dipaksakan. Bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin Hasan, bin Ali, istrinya Fatimah binti Rasulullah. Kok tiba-tiba mengeliling dia sampai ke, berbelok dia sampai ke Fatimah binti Rasulullah, supaya tersebut juga binti Rasulullah. Seharusnya enggak bin Ali bin Abi Thalib, bin Abdul Muthalib, kan gitu, bin Hashim, bin Abdul Manaf, itu seharusnya. Maka kalau silsilah dalam artian sampai birja kepada Nabi, enggak ada. Tapi kalau sampai pada keluarga besar Nabi, ya bisa saja, mungkin saja dari keluarga besar, ya bukan keturunan dia, tapi dari keluarga besar, ya bisa saja dari Abdul Manapnya kan, terus dia ke ujung. Nah, banyak sekarang ngaku-ngaku seperti itu. Kami nanti pasti memberikan syafaat kepada kalian. Nah, jangan ucapkan kata-kata seperti itu. Tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat itu kecuali kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran saja yang sudah kita baca, Nabi mengatakan
yasfa'ani, Quran dan puasa itu yasfa'ani yaumal qiyamah, akan bisa memberikan syafaat nanti bagi pembacanya, bagi pelaksananya di hari kiamat. Tapi di ujung itu apa? Di ujung hadisnya apa? Al-Quran itu nanti minta izin kepada Allah agar dia jadi syafaat. Itu amalan kita. Kan ada hadisnya kan? Puasa nanti akan menghadap kepada Allah dan dia ngomong, ya Rabbi mana'tuhu anit ta'am. Ya Rabb, saya telah menghalanginya untuk makan, untuk minum. Dia berpuasa gara-gara saya. Lalu apa kata puasa? Fasyafi'ni fihi, maka jadikanlah saya hari ini syafaat bagi dia. Kan minta izin namanya tuh. Memohon dia. Al-Quran juga begitu. Bacaan Quran kita nanti meminta kepada Allah, saya telah halangi dia untuk tidur, gara-gara saya dia tidak melakukan hal yang lain untuk membaca saya. Fasyafi'ni fihi, jadikan saya hari ini syafaat bagi dia. Maka man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni, siapa pula yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah? Orang-orang yang mengaku-ngaku hari ini pasti nanti memberikan syafaat, berarti dia menentang firman Allah ini, karena tidak ada kepastian itu kecuali atas izin Allah. Dan orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat itu mukarram. Mukarram itu apa artinya? Wasyafi' mukarramun bisyafa'ah. Dia dimuliakan dengan diberikan izin untuk memberikan syafaat itu. Maka Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika nanti diizinkan untuk memberikan syafaat, dia mukarram. Dia dimuliakan oleh Allah karena memang dialah yang paling mulia, dialah yang pantas. Wal masyfu'u lahu, sementara orang yang diberi syafaat, jadi ada yang memberi atas izin Allah, ada yang diberi atas izin Allah tadi itu. Yang diberi wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalah, adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah perkataannya dan amalannya ba'dal izni, setelah izin. Itu yang ayat tadi itu, mim ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Tidak akan ada bisa memberikan syafaat dan mendapatkan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah, liman yasha' wa yarda, bagi siapa yang dia kehendaki dan bagi siapa yang dia ridai. Berarti ketika kita diizinkan untuk mendapatkan syafaat itu, berarti Allah meridai amalan kita dan meridai perkataan kita. Maka berdoalah terus agar kita menjadi orang-orang yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan syafaat. Berdoa terus agar amal kita diterima oleh Allah. Karena kita tidak bisa memastikan apa amal kita yang sudah diterima oleh Allah. Maka Umar bin Khattab itu, coba sekeliber Umar bin Khattab, dia ngomong begini, seandainya saya tahu ada di antara amal saya yang pasti diterima oleh Allah, hari itu saya siap mati, katanya. Jadi kalau seandainya saya tahu ada amal yang pasti diterima oleh Allah, umpamanya sholat saya, haji saya, puasa saya pasti diterima oleh Allah, saat itu saya siap mati, karena sudah ada yang pasti diterima oleh Allah. Karena kalau sudah pasti diterima, berarti Allah sudah ridhai. Kalau Allah sudah ridha, maka Allah akan izinkan untuk mendapatkan syafaat. Jadi persoalan syafaat ini bukan persoalan sepele. Dalam kajian akidah, syafaat itu bagian dari pembahasan yang perlu untuk dituntaskan, karena syafaat hanyalah milik Allah jami'an, semuanya. Takkan ada satupun syafaat yang diberikan kecuali kalau sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah tidak mengizinkan, tidak akan tercapai.
Saya sebutkan di sini ada satu riwayat dalam Sahih Bukhari menceritakan Nabi Ibrahim yang ingin memberikan syafaat kepada ayahnya. Kisah Ibrahim al-Khalil ma'a walidihi yaumal qiyamah. Jadi hadis dalam Sahih Bukhari kisah tentang Nabi Ibrahim bersama bapaknya pada hari kiamat. Zakaraha Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kisah itu. Nabi tentu mendapatkannya dari Jibril karena ini adalah persoalan gaib, persoalan wahyu. Dan Nabi itu kalau sudah persoalan seperti ini, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kalau ngomong itu bukan karena keinginan pikiran dia, hawa nafsunya, tidak ada lain kecuali hanya wahyu. Apa kata Rasul? Yalqa Ibrahimu abahu Azar yaumal qiyamah. Ibrahim bertemu dengan bapaknya Azar pada hari kiamat. Disebutkan di sini bapaknya Azar. Seperti ada dalam Al-Quran. Karena ada yang memperdebatkan apakah Azar itu bapaknya atau pamannya. Kita tidak membicarakan itu, tapi dalam hadis ini yalqa Ibrahimu abahu Azar. Ibrahim bertemu dengan bapaknya bernama Azar pada hari kiamat. Wa ala wajhi Azar qataratun wa ghabarah. Di wajah Azar itu apa? Debu hitam. Fayaqulu lahu Ibrahim. Lalu berkata Ibrahim kepadanya, "Alam aqul laka la ta'sini?" Bukankah dulu saya katakan kepadamu jangan durhakai saya? Fayaqulu abuhu. Lalu berkatalah bapaknya, "Falyawma la a'sika." Hari ini saya tidak lagi akan mendurhakaimu. Tapi bermanfaatkah kata-kata itu di hari itu? Tidak. Jangankan di hari kiamat, di detik-detik kematian aja seperti Fir'aun, Allah sudah tidak menerima taubatnya. Karena taubat itu harus dilakukan qabla ayyu gargar, qabla al-gargarah, sebelum nyawa sampai di sini, taubatlah. Kalau sampai situ Allah tak terima lagi. Seperti Fir'aun. Ini bapaknya bilang, "Falyawma la a'sika." Hari ini saya tidak akan mendurhakaimu lagi. Fayaqulu Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'atsun." Engkau pernah menjanjikan kepada saya untuk tidak menghina saya pada hari dibangkitkan. Fa ayyu khizyin akhza min abi al-abad. Kehinaan apa lagi yang lebih hina bagi saya ketika saya jauh dari bapak saya? Dia di surga, bapak di neraka. Itulah yang sangat hina bagi saya. Maka Nabi Ibrahim ingin memberikan syafaat itu agar ayahnya diberikan keampunan dan lain sebagainya. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala berkata, "Inni haramtul jannata 'alal kafirin." Saya mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Saya mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Artinya, orang-orang yang dulu menolak akidah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, termasuk ayahnya, berarti dianggap sebagai orang yang kufur. Haramtul jannah 'alal kafirin. Saya haramkan surga bagi orang-orang kafir. Summa yuqalu, lalu dikatakan kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, ma tahta rijlaik?" Wahai Nabi Ibrahim, coba pandang ke bawah, apa yang ada di situ? Di bawah kakimu. Fayanzur, lalu ia melihat, fa idza huwa bidhikhin multatih. Ketika ia pandang ke bawah, ternyata di situ ada binatang buas, ada yang menerjemahkan anjing hutan yang ganas, multatih, tapi dia kotor. Badannya kotor. Fayu'khazu biqawaimihi fayulqa finnar. Maka diambillah kakinya binatang buas tadi, anjing hutan yang buas itu, fayulqa finnar, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Ini Nabi Ibrahim terhadap ayahnya. Berarti anak dengan ayah bisa memberi syafaat kalau Allah tidak mengizinkan? Tidak.
Oleh karena itu, hubungan kekeluargaan dengan Nabi tidak bermanfaat apapun di akhirat. Man bata'a bihi amalu lam yusra bihi nasabu. Ketika kita dilambatkan oleh amal kita untuk mendapatkan surga, tidak akan dipercepat oleh nasab. Maka tidak perlu juga membangga-banggakan itu. Saya ini keturunan Nabi, keturunan Nabi. Kalau tidak taat, sama aja. Kalau perbuatannya menyimpang, sama saja dengan orang-orang yang pendurhaka. Karena lam yusra bihi nasabu. Maka Rasul sendiri mengingatkan keluarganya. Siapa yang pertama diingatkan? Adalah Fatimah, Abbas, Safiyah, anaknya, pamannya, bibinya. Ya Safiyah, ya Fatimah, ya Abbas. Itu semua keluarga dia. Nanti di akhirat saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk kalian. Kalau mau selamat, beramallah dengan amal yang salah. Karena kalau mereka sebagai orang-orang durhaka, Allah tidak akan izinkan untuk memberikan syafaat. Tak akan diizinkan. Karena ketika Allah sudah mengizinkan untuk memberikan syafaat kepada seseorang, berarti orang itu diridai oleh Allah amalnya. Mungkinkah Allah meridai perbuatan kekufuran? Mungkinkah Allah meridai perbuatan kesyirikan? Tidak. Allah paling murka dengan kesyirikan itu. Maksiat yang paling dimurkai Allah adalah kesyirikan. Sekarang kalau seandainya orang berbuat syirik, mungkinkah mendapatkan syafaat? Jawabannya tidak. Kenapa demikian? Karena kalau dia mendapatkan syafaat, berarti amalannya diridhai. Dan Allah tidak akan pernah meridhai perbuatan kesyirikan. Oleh karena itu, ada satu hadis pada bagian akhir dari kaidah yang kedua, ada satu hadis rawah Muslim fi sahihi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, an-nabiyina sallallahu alaihi wasallam, dari nabi kita sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, dia berkata, likulli nabiyyin li ummati likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Bagi setiap nabi itu ada doa yang mustajab. Ada doa yang kalau nabi itu berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Semua nabi yang sebelumnya ta'ajjala da'watahu, dia sudah menyampaikan doa itu. Ketika dia masih hidup di dunia, nabi-nabi sebelumnya sudah meminta. Wa inni, sementara saya, kata Rasul, ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun saya, kata Rasul, saya simpan dulu doa itu. Tidak diminta oleh Nabi dalam kehidupan dunianya. Tapi saya simpan syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Untuk memberikan syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Coba sayang tidak Nabi sama kita. Nabi-nabi yang sebelumnya sudah selesai. Ta'ajjalah, dia sudah sampaikan doa itu. Tapi Rasul kita yang mulia disimpannya dakwah mustajabah itu nanti sebagai syafaat bagi umatnya di hari kiamat. Fahiya nailatun insyaallah, maka syafaat itu akan didapatkan insyaallah oleh umatnya. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Siapa yang akan mendapatkan syafaat itu? Nah, ini kata kunci. Dengarkan baik-baik. Insya Allah syafaat itu akan didapatkan oleh man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Siapa saja yang mati di antara umatku di mana dia tidak mensyirikkan Allah. Berarti syarat mendapatkan syafaat tidak berbuat syirik. Meminta kepada Nabi perbuatan syirik tidak? Syirik, karena yang meminta itu tempatnya hanyalah Allah. Menitipkan doa kepada Nabi masih bisa enggak ketika dia sudah wafat? Enggak bisa lagi. Kalau masih dilakukan berarti memberikan sesuatu yang hanya pantas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu penting sekali untuk berbicara persoalan ini agar semua kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang ternyata di situ ada syirik,
Mungkin sebahagian tidak menyadari, tapi perlu diingatkan supaya nanti kita tidak terhalang untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bentuk kecintaan kita kepada saudara sesama muslim. Sesama muslim kita harus saling menasihati. Bukan kita sedang menuduh mereka semua menjadi musyrik. Tidak. Mungkin mereka belum tahu. Tapi kita mengingatkan perbuatan seperti itu perbuatan yang menyimpang. Bertentangan dengan iyyaka nasta'in. Hanya engkau tempat kami meminta. Sekarang dititip surat kepada kubur Nabi. Ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Maulaya. La tarudda talabi. Jangan tolak permohonan saya. Itu semuanya pantas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi satu hadis memperkuat hadis yang tadi. Datang dari Abu Hurairah, juga terdapat dalam riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Dari Abu Hurairah, annahu sa'ala an-nabiyya su'alan 'aziman wa kabiran fi hadzal bab. Sesungguhnya Abu Hurairah bertanya kepada Nabi tentang satu pertanyaan yang sangat mulia dan besar dalam bab ini. Qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia nanti dengan syafaatmu pada hari kiamat? Nah, siapa orangnya nanti ya Rasulullah yang paling berbahagia untuk mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Nabi menjawab, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Yang paling berbahagia nanti mendapatkan syafaatku di hari kiamat, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbih, khalis murni dari hatinya, au nafsihi dari jiwanya, yang sama sekali tidak dicampuri oleh unsur kesyirikan. Sejalanlah makna hadis ini dengan apa yang ada sebelumnya, karena Nabi memastikan bahwa syafaat itu akan didapatkan oleh umatnya yang mati dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan. Terakhir dikatakan bahwa dalam persoalan syafaat ada 3 hal yang harus kita pahami baik-baik. Yang pertama, anna syafa'ata la takunu illa bi'idznillah. Sesungguhnya syafaat itu tidak mungkin didapat kecuali dengan izin Allah. Dan tidak mungkin ada orang yang memberikan syafaat kecuali Allah yang mengizinkan. Yang kedua, anna syafa'ata la takunu illa amman radiyallahu an qawlihi wa amali. Sesungguhnya syafaat itu tak mungkin diberikan kecuali orang yang diridhai oleh Allah amalannya dan perkataannya. Kalau dia sudah mendapatkan syafaat, berarti Allah meridainya. Dan yang ketiga, annallaha la yarda illa an ahli tauhid. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah ridha kecuali dari ahli tauhid, kecuali dari orang-orang yang menjaga tauhid. Maka ikhwati fillah, tujuan kita menyampaikan ini, tujuan kita mempelajari buku ini, kitab ini, agar benar-benar kita semua menjadi orang yang bertauhid, ikhlas, murni, sama sekali tidak ada dicampuri oleh kesyirikan sekecil apapun. Karena kalau sudah dicampuri oleh kesyirikan, maka Allah menjadi tidak ridha, dan kalau Allah sudah tidak ridha, maka kita tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Dan kita lengkapkan pertemuan kita dan bertanya jawab. Kalau seandainya ada yang perlu untuk didiskusikan, dipersilakan. Kalau enggak, kita tutup.
Ya, silakan. Iya, betul, memang seperti itu. Karena alaika itu kan khitab. Kita sedang mengkhitab orang yang ada di hadapan kita. Kita kalau ketemu assalamualaikum atau assalamualaika, ka itu dhamir mukhatab. Mukhatab itu maksudnya adalah orang kedua yang ada di hadapan kita. Kalau seandainya jauh, dia tidak pakai ka, tapi pakai hi. Assalamu alaihi atau assalamu ala, sebut umpamanya namanya. Nah, kalau seandainya dalam keadaan berjauhan lalu menyebutkan assalamu alaika ya Rasulullah dan meyakini seolah-olah dia mendengarnya atau seolah-olah dia berhadapan, maka sebenarnya tidak boleh. Cuma ketika diucapkan tapi dengan tidak meyakini seperti itu, samalah dengan bacaan pada saat kita sholat dalam tahiyat kita, ada yang kita ucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Katanya ada riwayat dari beberapa sahabat yang merubah kaf itu, yang menghapus kaf sehingga menjadi assalamu ala nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Ada katanya riwayat yang seperti itu. Tapi wallahu alam, saya pernah menanyakan persoalan itu ke salah seorang syekh yang ada di Masjidil Haram waktu saya umrah dulu. Saya tanya, karena banyak berkembang di kita seperti itu. Pertanyaan saya ya, apa hukumnya kalau seandainya kita mengucapkan seperti itu, assalamualaikum ya Rasulullah. Dia mengkiaskan ucapan seperti itu, kalau seandainya memang seperti yang kita ucapkan saat kita sholat, maka katanya tidak mengapa. Kalau kita ucapkan sebagaimana kita mengucapkannya, kan kita dalam sholat kita, assalamualaikum. Tapi apakah ada di pikiran kita bahwa kita sedang mengkhitab Nabi? Tidak. Kita hanya sedang membaca bacaan yang memang dulu diajarkan dalam bertahiyat, dalam kita sholat. Nah, oleh karena itu, kalau memang dengan tidak ada keyakinan seperti tadi, wallahu alam, kalau saya tidak pernah saya mengucapkan itu dalam mukadimah ceramah saya. Seolah-olah kita mengkhitab Nabi. Tetapi cukup kita mengucapkan apa yang diajarkan seperti sallallahu alaihi wasallam. Wasallama itu kan salam. Sallallahu alaihi wasallam. Kan yang diminta apa? Kan bersalam. Dan kita meminta Allah untuk memberikan keselamatan. Itu sudah terwakili. Atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata wasallama yang ada pada akhir itu sebenarnya bagian dari ucapan salam kita untuk Nabi. Lain halnya ketika memang kita sudah berada di depan kuburnya, karena memang begitu diajarkan. Sahabat begitu melakukan assalamualaikum ya Rasulullah ketika berhadapan secara langsung mengkhitab. Bahkan kepada Abu Bakar pun assalamualaikum ya khalifata Rasulullah. Sekarang kita di sini, boleh tidak kita katakan assalamualaikum ya Abu Bakar? Kan enggak kan? Tapi kalau sudah di depan kuburnya saat berziarah,
Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Kita mendoakan karena memang kaf itu dhamirul khitab, mukhatabah. Orangnya ada di hadapan kita. Gitu. Maka wallahu alam, sudah banyak yang melakukan hal yang seperti itu, tapi saya masih menahan lidah saya untuk membiasakan ucapan seperti itu dalam mukadimah kajian. Saya tidak mengatakan itu sesuatu yang salah, wallahu alam, tapi saya belum siap untuk membiasakannya. Tapi kalau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kata sallama di situ, itu terwakili untuk salam kita kepada Rasulullah, karena kita meminta agar Allah memberikan keselamatan kepada Nabi. Itu. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Ya. Wallahu alam, saya enggak tahu detailnya persoalan seperti itu di tes DNA-nya, tapi katanya banyak yang menolak itu untuk dites. Kita bukan soal DNA seperti itu, secara realitas sejarah saja. Sejarah realitas sejarah. Keturunan Nabi terputus karena anak Nabi yang laki-laki semuanya wafat di waktu kecil. Semuanya yang ada dari perempuan seperti Fatimah. Dan kenapa juga hanya dari keturunan Fatimah saja? Bukankah anak Nabi selain Fatimah ada? Apa? Ruqayyah, Ummu Kulsum. Ruqayyah ini nikah dengan Utsman bin Affan. Punya anak satu namanya Abdullah. Kenapa tidak disentuh-sentuh nih keturunan yang bagian-bagian Ruqayyah ini? Dari Ummu Kulsum kalau nggak salah Utsman tidak ada keturunannya. Tapi dari Ruqayyah Abdullah. Kenapa tidak ini disentuh-sentuh? Maka persoalan-persoalan Ahlul Bait itu rata-rata itu isu Syiah, itu dari Syiah. Syiah yang memang dulu mendewa-dewakan Ali, sehingga yang mereka perjuangkan hanya keturunan Ali. Apakah Rasul tidak punya keturunan yang lain? Kok hanya Ali Fatimah saja? Yang tadi kok tidak disebut-sebut. Utsman bin Affan khalifah juga. Istrinya putri Rasul juga. Dua lagi putri Nabi yang menjadi istrinya Utsman bin Affan. Ali cuma satu putri Nabi yang jadi istrinya. Kenapa Ali yang diagung-agungkan? Kenapa bukan Utsman? Utsman oleh orang Syiah malah masuk neraka. Itu tiga khalifah pertama itu Abu Bakar, Umar, Utsman, ini min ahlin nar. Ini ahli neraka semua ini. Karena perampas kekuasaan. Oleh karena itu, isu-isu cinta Ahlul Bait, keturunan Nabi, itu dari Syiah, dipastikan dari Syiah. Karena dari dulu isunya seperti itu. Bukan kita tidak mencintai keluarga Nabi, siapa yang tidak mencintai keluarga Nabi? Tapi cintailah dengan jujur. Dan jangan dibatasi keluarga Nabi hanya 5 orang saja. Orang Syiah batasi 5 saja. Rasul, Fatimah, Ali, Hasan, Hussein. Setelah itu tidak ada. Apa itu aja yang keluarga Nabi? Yang Ahlul Bait apa itu aja? Kira-kira istri Nabi Ahlul Bait enggak? Istrinya lah yang Ahlul Bait itu. Ahlul Bait itu kan serumah. Ahli Bait. Bait kan artinya rumah. Tapi kenapa Aisyah oleh orang-orang Syiah itu perempuan yang paling jahat? Masuk neraka. Itu ada itu ungkapan ulama-ulama Syiah itu. Apa katanya? Aisyah mu'allakun finnar ta'kulul jiyaf. Ungkapan mereka. Aisyah itu digantung dalam neraka sambil makan bangkai. Maka Syiah Rafidhah yang sampai ke tingkat itu dikatakan muslim aja tidak pantas. Jangankan sebagai orang yang pemberi syafaat lagi. Dikatakan muslim saja tidak pantas. Mudah-mudahan mereka menyadarinya dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang Syiah mendapat tempat di Indonesia ini.
diberi panggung tanpa disadari. Karena banyak kesamaan-kesamaan amaliyah sebagian orang-orang Indonesia dengan Syiah, maka gampang diterima. Itu kan berdoa-doa di kubur-kubur apa selanjutnya, itu kan tradisi Syiah yang juga sesuai dengan sebagian orang Indonesia. Maka ketika kita menyalahkan perbuatan itu gencar sekali itu yang menghadangnya itu. Wallahu alam, entah siapalah orangnya. Tapi kalau kita mengatakan itu suatu hal yang salah, itu akan mendapatkan pertentangan yang luar biasa, macam-macam tuduhannya. Karena banyak kepentingan yang kena di situ. Banyak kepentingan orang lain yang disentuh oleh permasalahan yang disampaikan. Maka kita hanya menyampaikannya karena Allah. Sebagai saudara sesama muslim, kita perlu saling menasihati, bukan untuk menghina, bukan untuk menertawakan, bukan untuk menuduh masuk neraka. Enggak, kita kalau bisa jangan ada kita yang masuk neraka. Karena kan tuduhannya seperti itu, suka mengafirkan, suka membid'ahkan, memasukkan orang dalam neraka. Enggak, kita enggak ingin ada orang masuk neraka. Kalau bisa semua kita yang muslim ini masuk surga. Biarlah neraka-neraka itu milik orang-orang kafir saja. Tapi tentu kita melakukan langkah-langkah untuk mendapatkan surga. Dan langkah pertama mendapatkan surga itu adalah tidak syirik. Karena Allah enggak ridha dengan perbuatan syirik. Kalau sudah melakukan kesyirikan, maka Allah menjadi murka dan Allah tidak akan mengampuninya kalau seandainya kita tidak meminta maaf. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Cukup saya kira. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini kajian kita. Insya Allah kita masuk pada pertemuan berikutnya pada kaidah yang ketiga, al-qaidatu as-salisah. Insya Allah mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk tetap bermajelis, dan semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita bersama, menjadi saksi atas kebaikan kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api.